syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat pertolongan-Mu Tuhan, buat pengampunan-Mu. Syukur bagimu Tuhan. Bapa, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Bapa, kami bersyukur punya Yesus Kristus yang kami kenal, yang senantiasa menyertai dalam seluruh kehidupan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu Tuhan menghadap kehadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan, memberikan hati kami, memberikan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Bapa kami yang di surga, biarlah Engkau berkenan menjamah setiap kami, menyentuh hati kami Tuhan, sehingga Tuhan kami akan selalu memuji dan menyembah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, biarlah Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, menyertai kami, memberkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai akhirnya nanti Tuhan. Bapa, kalau sebentar kami akan muji dan menyembah-Mu, biarlah Engkau berkenan menerima pujian dan penyembahan kami Tuhan. Bapa, kiranya Engkau juga menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hidup Tuhan akan menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sudah menolong kami, sudah memberkati kami, menyembuhkan kami, membereskan kehidupan kami. Engkau Allah yang sangat luar biasa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapa, kami mengakui banyak kekurangan dan kesalahan kami. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami Tuhan. Bahkan Engkau akan menyucikan kehidupan kami Tuhan. Seluruh kehidupan kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara pagi hari ini? Luar biasa, dahsyat dan ajaib. Kita berikan semangat kepada kanan kiri kita. Ada kata-kata berkat pagi hari ini. Kita adalah umat pemenang, kita adalah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, puji nama Tuhan. Ya, pagi hari ini kita boleh menyambut hari yang cerah. Ya, kita merupakan anak-anak Tuhan, umat pilihan Tuhan yang dipilih dari segala bangsa. Meskipun kita minoritas, tetapi kita tetap bersemangat, bersukacita di dalam Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Amin. Umatnya, kita dipilih
umat pilihan Tuhan, umat yang ditebus sehingga kita boleh menerima upah yang besar di kerajaan surga. Kita adalah umat pilihan. Kita selayaknya lah mendengarkan setiap didikan Tuhan karena kita adalah anak-anak Tuhan. Berarti kita harus mendengarkan perintah atau ajaran daripada Tuhan. Kita akan sambung dengan pujian Kami Terima Kuasa-Mu Tuhan. Kita yang telah ditebus dengan cara yang kudus. Kudus-Mu Tuhan, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kita akan berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Amin. Haleluya. Kita adalah umat tebusan Allah. Haleluya. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu, kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Kita akan berlari mengejar satu impian, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kita akan berlari untuk mencapai tujuan kita. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah dimanapun kami berdiri, kemanapun kami akan pergi, di situ pasti mujizat pun terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah
Kami persilahkan duduk kembali. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan, memberikan keuangan kita untuk membantu di dalam pekerjaan Tuhan, khususnya di tempat ini dan dimanapun kita boleh memberikan berkat. Tuhan sudah memberkati kita dan kita juga boleh menjadi berkat bagi setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur pagi hari ini untuk kasih setia Tuhan yang tiada pernah berhenti dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang saat ini siap untuk memberikannya dan yang saat ini belum siap karena keberadaannya. Tuhan akan senantiasa melimpahkan berkat-Mu atas setiap jemaat-Mu. Dan kami serahkan juga Tuhan kedua hamba-Mu yang akan mengedarkan kantong kolekte. Biarlah kasih karunia Allah senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ojo sumelang. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, inilah persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah apa yang kami kumpulkan ini berguna bagi hormat dan kemuliaan-Mu, bagi pekerjaan-Mu di tempat ini Tuhan. Bapa, kami belajar setia untuk mengucap syukur Tuhan dengan hasil yang sudah kami peroleh dalam pekerjaan kami, dalam berkat-berkat yang lain Tuhan, kami berikan kepadamu Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkau berkati kedua hamba-Mu, Bapak dan Ibu Pranowo, biarlah berkat-Mu tercurah untuk keluarga-Mu, juga pelayanan, juga pekerjaannya Tuhan. Engkau juga berkati hamba-Mu yang mengolah persembahan ini Tuhan, biarlah hikmat yang daripada Tuhan senantiasa ada bagi hamba-Mu, sehingga persembahan ini Tuhan berguna bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami persembahkan persembahan ini Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara
Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman-Nya itu senantiasa baru tiap hari. Ya, siapapun yang menyampaikan, ya tentunya firman itu menjadi satu kekuatan bagi kita. Ya, menjadi didikan bagi kita. Karena tanpa Tuhan di dalam hidup kita, sia-sia kehidupan kita. Karena dialah harapan kita, dialah kekuatan kita yang boleh membawa kita untuk menapaki hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menguatkan kita. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan sambut dengan pujian Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Kekuatanku, dengan kasih kami mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Sendiri
dalam hidupku. Hanya Engkau ya Tuhan kekuatan kami, Yesus. Hanya Engkau harapan kami, Yesus. Hanya Engkau sumber kehidupan kami, Tuhan. Glory, haleluya, Yesus. Biar segala yang bernafas memuji kebesaran Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Karena besar setiamu nyata kasih-Mu, Yesus. Terima kasih. Kau yang layak terima hormat, pujian, kemuliaan Tuhan. Layak ditinggikan, diagungkan. Layak terima segala pujian kami, ya Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu, ya. Terima kasih Yesus. Syukur buat kasih-Mu. Haleluya. Sungguh hanya Engkau lah pengharapan kami, kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan kami, Tuhan. Karena tanpa pernyataan-Mu, tanpa kekuatan daripada-Mu, pertolongan-Mu, Tuhan, maka kami akan dengan gampang jatuh terjebak dalam dosa-dosa kami, Tuhan. Kami akan diombang-ambingkan oleh keadaan dunia ini tanpa kekuatan daripada-Mu, Tuhan. Dan kami saat ini bersyukur ya Tuhan Yesus Kristus, kami menyadari diri bahwa kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Maka kami membaktikan diri kami Tuhan pada kesempatan pagi hari ini dan sore nanti ya Tuhan. Seluruh jemaat-Mu ya Bapa yang datang dengan kesadaran bahwa kami membutuhkan Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Maka Tuhan Yesus, biarlah Kau melihat hati kami Tuhan, pergumulan kami, kebutuhan kami. Kau nyatakan yang terbaik senantiasa atas kehidupan kami menurut dengan waktu-Mu dan kehendak-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, kehendak-Mu dan didikan-Mu itulah yang terbaik bagi kami ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan ya Tuhan perenungan kami akan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu saja. Allah Roh Kudus, mohon tuntun kami ya Tuhan, buka hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu namun juga melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, layakkan kami ya Tuhan, sertai kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ruangan hati kami dan tempat ini dalam tangan kuasa-Mu. Engkau-lah yang berkuasa di bumi maupun di surga ya Tuhan, dan biarlah besar kuasa-Mu, nyata kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami juga menyerahkan hamba-Mu sebagai penyampai firman-Mu Tuhan. Sia-sialah persiapan hamba tanpa pengurapan daripada Allah Roh Kudus, dan pakailah lidah mulut hamba-Mu ini sebagai penyampai kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini ya Bapa. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali Shalom. Nama Tuhan, saya percaya seperti yang sudah dinyatakan oleh pemimpin pujian tadi bahwa kabar kita luar biasa, dahsyat dan ajaib. Karena kasih dan karunia daripada Tuhan sajalah yang menjadikan kita luar biasa, menjadikan kita dahsyat dan ajaib Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tetap menggumuli di tema triwulan yang kedua gereja kita dalam kita menjadi gereja yang menang melawan pengaruh dunia ini. Dunia akan memperhadapkan kita dengan kesombongan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesombongan dua sisi, yaitu saat kita keluar itu berarti kesombongan, namun saat kita minder atau rendah diri itu juga berarti kesombongan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dua hal yang kita harus pergumulkan, kita harus kita berjuang dalam kehidupan kita melawan kesombongan yang dunia ini tawarkan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan subtema yang kedua, bagaimana kita menang melawan kesombongan, yaitu saat kita ikut di dalam didikan Tuhan. Aku Tuhan mendidikmu. Di Amsal yang ketiga ayat 11-12 kita akan membaca bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Amsal pasal yang ketiga ayat 11 dan 12 kita akan membaca bersama-sama. Dapat menyimak di tampilan di layar juga. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, amin Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa saat kita diperhadapkan dengan kesombongan itu bukan hal yang cetok melo-melo, bahasa Jawanya seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Terkadang kesombongan ditawarkan dunia ini tidak kelihatan, bahkan kita sendiri tidak menyadarinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ternyata kesombongan ini diakui sebagai
tindakan atau bahkan dosa yang cukup serius. Pengajaran Gereja Katolik mengatakan bahwa kesombongan ini termasuk di dalam 7 dosa mematikan. Seorang pengarang bernama Dante Alighieri itu mengarang sebuah buku yang judulnya Komedi Ilahi. Isinya penggambaran tentang neraka. Dan neraka ini digambarkan oleh Dante ini, Pak Dante ini 7 tingkat sesuai dengan tingkatan kadar dosanya begitu ya. Dan ternyata tingkat paling bawah, paling serius, paling luar biasa itu dosa kesombongan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi itu bukan kebenaran, bukan sesuai dengan firman Tuhan. Memang gambarannya seperti itu, cuma menggambarkan saja. Saya memberikan gambaran pandangan Gereja Katolik tentang dosa itu seperti itu. Dosa kesombongan itu ditempatkan paling bawah di neraka. Jadi orang-orang yang sombong itu berarti serius sekali, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak main-main dosa kesombongan ini. Tetapi kita percaya dalam ajaran firman Tuhan yang sesuai dengan Alkitab. Alkitab tidak pernah membanding-bandingkan, oh dosa ini paling besar, dosa ini paling kecil. Semua dosa itu serius di hadapan Tuhan karena pelanggaran terhadap Tuhan. Dan pelanggaran terhadap Tuhan itu upahnya adalah maut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi tetap kita harus menyadari bahwa dosa kesombongan itu terkadang tidak kelihatan. Hanya mungkin lama-kelamaan kita merasakannya dan terkadang kita sudah terlambat untuk menyadarinya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Contoh, saya sebagai seorang yang paling tidak bisalah main musik, terkadang merasa diri lebih baik dari orang lain. Yang mungkin, wah saya melihat orang lain main musik, wah saya membanding-bandingkan diri saya, dan terkadang tanpa sadar saya berkata, wah aku lebih pintar daripada orang itu, wah melodiku lebih bagus, dan lain sebagainya. Berarti tanpa sadar, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ada kesombongan dalam diri, walaupun tidak untuk apa-apa, tetapi kemudian kalau kita tidak menyadari hal itu, kita akan terbawa di pupuk kesombongan. Seperti firman Tuhan katakan, kesombongan itu ibaratnya pembuahan, dibuahkan kemudian nanti akan berkembang dan akan melahirkan maut, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak terlihat, bahkan terkadang tidak kelihatan. Demikian juga minder itu juga sebuah kesombongan. Aku ra iso opo-opo, malah akhirnya nanti tidak mau ambil bagian di dalam pelayanan, tidak mau ambil bagian di dalam kehidupan, akhirnya menjadi sebuah ketetapan hati bahwa Tuhan ra iso membuat apa-apa dalam kehidupanku, aku tidak bisa apa-apa, Tuhan itu tidak ada dan lain sebagainya. Malah membawa kita semakin terpuruk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesombongan secara ke dalam, yaitu minder atau rendah diri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dua hal ini terkadang tidak kelihatan, tetapi kita menyadarinya. Dan bagaimana kita dapat melawan kesombongan yang dunia ini tawarkan dalam kehidupan kita, yaitu ikut di dalam didikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti Amsal 3:11 tadi dikatakan bahwa janganlah kita sebagai umat Tuhan menolak didikan Tuhan, dan jangan bosan akan peringatannya dari firman Tuhan, dari mungkin peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Itu juga terkadang membawa didikan Tuhan, membawa peringatan daripada Tuhan. C.S. Lewis katakan bahwa kalau sakit gigiku ini tidak sembuh, coba sakit gigiku ini sembuh, aku akan dapat menulis sebuah tulisan tentang sakit, tentang kesakitan. Jadi terkadang, Bapak Ibu Saudara sekalian, sakit itu dipakai Tuhan untuk memberi peringatan kepada kita. Saat ini juga saya sedang mengalami sakit gigi, Bapak Ibu Saudara. Jadi ya, saya tahu peringatannya karena terlalu banyak makan makanan manis, jadi saya sakit gigi. Ya, itu berarti sebuah tanda lampu kuning bagi saya, karena waktu 2 minggu yang lalu ada apitan begitu ya, galajo kata orang Manado begitu. Saya minum kopi lah, minum es krim lah, jadi ya langsung gigi saya ini 2 minggu ini senut-senut setiap malam, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ini menjadi sebuah peringatan. Oh, berarti ada sebuah hal yang Tuhan ingin didikan dalam kehidupan saya. Berarti ingat-ingat, ada peringatan, ada didikan daripada Tuhan bagi kehidupan kita. Jangan bosan akan peringatannya, karena Tuhan seperti dikatakan tadi memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Tuhan itu memberikan ajaran kepada orang-orang yang dikasihinya, ajaran, dan seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sendiri kalau sudah tidak peduli dengan orang, saya akan
tak carpe diem, terserah kamu akan jungkir balik di depan saya pun saya tidak akan peduli. Karena saya sudah tidak mau memperdulikan. Tapi beda dengan orang yang peduli kepada seorang, pasti akan diperingatkan. Seperti saya dengan anak saya, pasti akan saya peringatkan kalau sudah mulai mungkin tidak hati-hati dan lain sebagainya, pasti akan saya peringatkan karena saya peduli kepada anak saya. Kalau saya sudah tidak peduli lagi, terus jungkir balik di depan saya pun saya tidak akan urusi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini juga gambaran Tuhan bagi kehidupan kita. Kalau Tuhan masih mengajar kita, mungkin dengan permasalahan hidup, mungkin dengan sakit penyakit, mungkin dengan banyak hal yang terkadang kok silih berganti, kok tidak pernah berhenti proses daripada Tuhan. Mungkin ini merupakan sebuah gambaran Tuhan mendidik kita karena rasa pedulinya kepada kita. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, di Amsal 16 ayat yang kelima dikatakan kesombongan ini berarti juga tinggi hati. Mari membuka di Amsal 16 ayat yang kelima. Ayat yang kelima di Amsal 16 dikatakan setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Tinggi hati juga artinya sombong, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan itu dikatakan sebuah kekejian, sebuah hal yang serius di hadapan Tuhan. Maka tidak akan luput daripada hukuman. Nah, kalau Tuhan sudah sering kali menegur kita, itu berarti Tuhan inginkan kita tidak semakin larut di dalam kesombongan ataupun di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau sampai kita tetap melakukan hal itu, kehidupan kita tidak mengingat akan ajaran Tuhan, maka dikatakan tinggi hati akan mendahului daripada kehancuran dan kejatuhan. Seorang yang tinggi hati pasti akan siap-siaplah di dalam kehancuran atau kejatuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu firman Tuhan yang katakan. Jadi setiap kita yang mungkin merasakan diri, ada kesombongan dalam kehidupan kita, kalau tidak ditangani Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun kalau tidak diikuti didikan daripada Tuhan, pasti akan merasakan nantinya kehancuran atau kejatuhan. Lihat saja Bapak Ibu Saudara sekalian, dunia ini melihat atau menyebutnya dengan karma, tetapi kita tidak percaya akan karma. Kita percaya siapa menabur dia akan menuai, karena semuanya akan dihitung oleh Tuhan. Bahwa kalau kita tinggi hati, kita juga akan bersiap seperti seorang yang berjalan di lantai yang licin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu gambaran seorang yang tinggi hati atau sombong, pasti suatu ketika akan jatuh. Tapi kita bukan untuk menyukurkan atau bersukacita atas kejatuhan orang, tetapi kita belajar akan hal tersebut bagi kehidupan kita. Apa arti didikan, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam arti yang lain, didikan itu berarti ajaran atau koreksi atau hajaran, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau dulu, dan saya yakin bahwa memang dunia berkembang, proses mendidik anak juga berkembang banyak sekali. Kalau kita melihat cara mendidik anak di media sosial itu bermacam-macam, dari yang lemah lembut begitu sampai kepada kalau istilahnya didikan zaman Belanda, betul VOC dengan rotan. Tetapi saya yakin dan percaya bahwa tetap didikan seperti firman Tuhan itu dia akan tetap berlaku dalam kehidupan kita. Terkadang kita harus mendidik dengan keras, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti Tuhan juga, karena mungkin kita sudah terlanjur untuk melangkah di jalan yang salah, untuk mengembalikan itu kepada jalan yang benar, butuh hal yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih di kitab Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 29 ayat yang ke-17 katakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Pentingnya didikan dalam kehidupan anak-anak kita dan dalam kehidupan kita, karena kita harus ingat, kalau kita mengaku kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus menerima didikan daripada Tuhan.
Kalau Ibrani katakan, kalau kita tidak mau dididik, kita anak-anak gampang. Kalau terjemahan yang lainnya anak haram, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu kalau orang tidak mau dididik berarti dikatakan anak haram, anak yang bukan anak resmi, anak hasil perselingkuhan dan lain sebagainya. Itu firman Tuhan katakan, kalau kita memang mengaku bahwa kita anak Tuhan, maka kita juga harus ikut didikan daripada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan Amsal 3 ayat 11 ini berasal daripada kitab Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-17. Tetapi menarik adalah di kitab Ayub pasal yang kelima Ayub pasal yang kelima ayat 17. Sungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Ayat 18 menjadi kebenaran ini, karena dialah yang melukai tetapi juga yang membebat. Membebat itu menyembuhkan luka, memberi perban begitu ya. Dia yang memukuli tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi Tuhan bukanlah orang yang hanya memukuli anaknya kemudian selesai ya untuk pelampiasan emosi. Mungkin tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi kalau Tuhan menghukum kita, Tuhan mendidik kita, Tuhan juga akan memberikan pemulihan dalam kehidupan kita. Dan ini yang menjadi kebenaran yang kita harus tetap pegang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Tuhan izinkan, kita mungkin harus mengalami didikan Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan juga akan mengangkat kita. Tuhan juga akan menyembuhkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin dengan cara-cara yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Kita diizinkan terpuruk, kita diizinkan mengalami sakit penyakit. Tapi pemulihan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, itu akan terjadi saat kita menerima didikan daripada Tuhan. Dan inilah yang menjadi kebenaran firman Tuhan, bahwa walaupun Tuhan mendidik kita dengan keras, tetapi tangannya juga yang akan menyembuhkan kehidupan kita, bahkan memulihkan kehidupan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang mengalami didikan daripada Tuhan. Banyak sekali kalau mau melihat orang-orang di Alkitab yang digambarkan sebagai pribadi-pribadi yang sombong, pribadi-pribadi yang tinggi hati, dan ada akhirnya Tuhan pun campur tangan dalam kehidupan mereka. Salah satunya adalah seorang raja bernama Raja Belsasar di Daniel pasal yang kelima. Ceritanya ini judulnya tentang tulisan di dinding. Jadi seorang raja ini, Raja Belsasar, sedang berpesta besar Bapak Ibu Saudara sekalian. Mereka pesta besar, mabuk-mabukan. Pestanya itu tidak 1-2 hari, bahkan berbulan-bulan kalau seorang raja berpesta. Karena Raja Belsasar ini penguasa dunia pada masa itu. Babel menguasai 1/3 daripada dunia modern pada masa itu. Jadi sangat kaya, sangat luar biasa, dan pestanya itu begitu meriah, sangat luar biasa. Saya pernah melihat digambarkan begitu bagaimana lukisan menggambarkan pesta ini, dan sangat-sangat luar biasa gambarannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dari saat Belsasar ini sedang mabuk, sedang bersenang-senang, dia kemudian memerintahkan pegawainya untuk mengeluarkan barang-barang perkakas bait suci Yerusalem yang sebelumnya itu dirampas. Kita ingat bahwa bangsa Israel kalah, kemudian perkakas bait suci, piala-piala, terus tempat-tempat untuk ibadah dan sebagai tempat untuk persembahan itu dirampas, disimpan oleh Nebukadnezar. Dan yang menarik adalah Nebukadnezar ini tidak berani menggunakan peralatan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia tahu pentingnya peralatan ini, tetapi anaknya ini Belsasar ternyata tidak tahu. Akhirnya dia mengatakan, wah ada tempat anggur nih, bawa, ambil. Akhirnya diambillah perkakas-perkakas ini, dipakailah untuk mabuk-mabukan, dipakailah untuk pesta pora. Dan pesta pora pada masa itu tidak sekedar pesta Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi juga untuk menyembah dewa-dewa Babel. Jadi saat mereka berpesta itu tidak sekedar minum anggur, mabuk-mabukan, ngobrol dan lain sebagainya, tetapi itu merupakan wujud mereka menyembah dewa-dewa Babel. Bayangkan
bait suci, perkakas bait suci yang sebenarnya harus disucikan, dipakai untuk ibadah, tetapi dipakai untuk mabuk-mabukan, tidak hanya itu untuk menyembah dewa Babel. Dalam situasi kondisi seperti itu, dalam keadaan mabuk dan lain sebagainya, tiba-tiba muncullah tangan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tangan, dan kemudian tangan itu menulis di dinding, di depan raja. Apa yang terjadi? Raja langsung pucat, Saudara sekalian, pucat pasti melihat, tiba-tiba ada tangan raksasa begitu menulis tulisan di dinding istananya di tengah situasi pesta. Pucat pasti, takut dan lain sebagainya kalau kita melihat di Daniel pasal yang ke-5. Karena saking takutnya, saking luar biasanya efek tersebut, dia langsung tidak mabuk lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia langsung mencari tahu supaya tulisan ini diterjemahkan oleh ahli-ahli nujum, ahli-ahli ilmu hitam saat itu yang punya kemampuan menerjemahkan tulisan ini, tulisan yang bisa katakan mistik ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi tidak ada yang mampu. Kemudian istrinya, saat raja ini begitu gelisah, begitu bingung, istrinya datang dan menyatakan bahwa ini ada seorang yang dari bangsa Israel, namanya Daniel, yang dapat menerjemahkan. Dipanggillah, dan Daniel ini berkata, oke, saya mau menerjemahkan. Dan diterjemahkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Tuhan memberikan peringatan seperti yang saya katakan tadi. Raja meninggikan diri, raja mempunyai kesombongan luar biasa, dan tidak hanya kesombongan tetapi juga menggunakan peralatan ataupun barang-barang yang suci untuk kemabukan, untuk kesombongan. Dan pada akhirnya dikatakan bahwa Tuhan akan menghancurkan kerajaan daripada Belsasar ini. Tetapi menariknya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayahnya Belsasar, sebenarnya kakeknya, karena Belsasar ini punya ayah, dan ayahnya ini punya ayah lagi bernama Nebukadnezar. Jadi Belsasar sebenarnya punya kakek yang namanya Nebukadnezar. Nebukadnezar ini juga sama sebenarnya, sombong luar biasa karena punya kuasa, punya kekayaan. Dia mengatakan bahwa aku akan meninggikan diri. Di Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-33 dikatakan, pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar. Dari Nebukadnezar diperingatkan Tuhan bahwa dia akan menjadi seperti hewan, pikirannya akan seperti hewan, tidak ada nalarnya. Di ayat 33 dikatakan, dan ia akan dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung rajawari, dan kukunya seperti kuku burung. Dan itu terjadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Seketika itu juga Raja Nebukadnezar ini seperti seorang yang gila, kehilangan nalarnya, kehilangan kemampuan berpikirnya. Dia langsung kayak orang gila begitu. Dia makan rumput seperti lembu, kemudian digambarkan kukunya itu begitu panjang karena tidak mau dirawat dan lain sebagainya. Jadi seperti hewan, benar-benar seperti hewan, karena sedang meninggikan diri di hadapan Tuhan. Tetapi menarik, ada Nebukadnezar itu dipulihkan oleh Tuhan. Dia mendapat pemulihan saat dia menyadari kesalahannya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat Nebukadnezar menyadari bahwa dia sudah meninggikan diri di hadapan Tuhan dan dia menerima didikan daripada Tuhan, dipulihkan kembali seperti sedia kala. Ada catatan sejarahnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Nebukadnezar pernah seperti itu, pernah kehilangan akal sehatnya dan kemudian dipulihkan kembali. Tetapi yang menarik ada Belsasar ini tidak dipulihkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau melihat di Daniel pasal yang ke-5 ayat 30 dikatakan, pada malam itu juga, jadi setelah Daniel menerjemahkan tulisan di dinding itu, terbunuhlah Belsasar orang Kasdim itu. Kok beda begitu ya? Kok beda? Tadi kakeknya ya sama, meninggikan diri, sombong luar biasa, tetapi dipulihkan. Ini cucunya kok ya sombong,
Tetapi ternyata langsung Bapak Ibu Saudara, seketika itu juga dikatakan pada malam itu terbunuhlah Belsasar orang Kasdim itu. Tidak ada pemulihan, tidak ada kesempatan kedua bagi Belsasar Bapak Ibu Saudara sekalian. Salah satunya karena dia sudah menggunakan peralatan yang dikuduskan untuk Tuhan, tetapi dipakai untuk kemabukan dan menyembah dewa-dewa Babel. Tetapi yang kedua adalah sebenarnya dia tidak pernah mengutarakan pertobatannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau melihat di Daniel pasal yang kelima, dia langsung begitu dijelaskan oleh Daniel, dia langsung memberikan Daniel harta benda, pokoknya wah terima kasih sudah diterjemahkan, ya terima kasih aja. Tetapi tidak ada pertobatan Bapak Ibu Saudara sekalian dari Belsasar ini. Dia tidak mau bertobat daripada kesombongannya. Walaupun sudah diperingatkan oleh Tuhan. Walaupun sudah diperingatkan dengan cara yang luar biasa, tetapi tetap Belsasar ini tidak mau bertobat di hadapan Tuhan. Ini bedanya dengan kakeknya Nebukadnezar. Nebukadnezar dia mau bertobat dan akhirnya dipulihkan. Tetapi Belsasar ini tetap ngeyel, tetap diam di dalam kesombongan, diam di dalam tinggi hati. Dan pada akhirnya langsung seketika itu juga, pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar orang Kasdim itu, raja orang Kasdim itu. Ini menjadi pelajaran bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Respon itu juga mempengaruhi kehidupan kita sekalian. Didikan Tuhan berlaku bagi kita sekalian. Siapa di sini yang tidak merasakan didikan Tuhan? Saya pun merasakan didikan Tuhan. Seperti saya katakan tadi, sakit gigi itu bagi saya adalah sebuah peringatan daripada Tuhan, bahwa saya harus menjaga kesehatan saya dan lain sebagainya. Tetapi respon daripada setiap kita itu ya akan menjadi penentu. Bagaimanapun kita dihajar, kalau kita tetap mengeraskan hati seperti Belsasar ini, ya Tuhan tidak bisa punya jalan lain selain menghukum Belsasar ini, menghukum kehidupan kita. Daniel pasal 4 ayat 37 dikatakan, jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Jadi Nebukadnezar ini sadar bahwa dirinya sombong, dirinya tinggi hati. Maka dia kemudian menjadi berubah kehidupannya. Dia memuji dan meninggikan, memuliakan Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Tapi Belsasar tidak mau Bapak Ibu Saudara sekalian. Belsasar tetap karena kesombongannya, karena tinggi hatinya, karena menganggap dirinya itu raja. Sudah diperingatkan oleh Tuhan, tetapi tidak mau mendengar. Jadi Tuhan tetap harus menghukum Belsasar ini. Dua raja melakukan hal yang sama, kesombongan, tinggi hati, tetapi dampaknya berbeda. Satu dipulihkan, satu harus kehilangan nyawanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Berarti menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Didikan Tuhan itu akan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Namun respon kita, kalau kita merespon dengan berkeluh kesah, kita berespon dengan bahkan marah kepada Tuhan, itu tidak akan membawa keubahan hidup dalam kehidupan kita. Mari kita berespon dengan bertanya kepada Tuhan. Tentu tidak bisa kita mengeneralisir harus A, B, C, D dan sebagainya. Kita punya permasalahan masing-masing dan solusi yang Tuhan berikan. Maka Roh Kudus itu yang harus kita senantiasa komunikasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bertanyalah kepada Roh Kudus apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Bertanyalah kepada Tuhan apa yang harus kita kerjakan, kami kerjakan supaya kita dapat terlepas daripada didikan Tuhan. Respon itulah yang menjadi pembeda dalam kehidupan kita. Kesombongan yang juga meninggikan diri atau bahkan merendahkan diri atau minder adalah pelanggaran serius di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Menganggap kita mampu tanpa pertolongan Tuhan. Atau jika seorang yang minder adalah merasa Tuhan tidak mampu menolong kehidupan kita. Kita paling berdosa sehingga Tuhan tidak dapat menyelamatkan kita dan selain sebagainya. Itu merupakan sebuah hal yang serius di hadapan Tuhan. Maka saat kita ingin menang melawan kesombongan yang dunia ini terkadang tidak langsung kita rasakan, namun dari jalan yang lain, jalan belakang mungkin dengan cara yang lain, maka kita harus menuruti didikan daripada Tuhan.
Karena didikan daripada Tuhan membawa kita menjadi pribadi yang rendah hati. Seperti Nebukadnezar tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berespon benar, maka Tuhan juga akan mengangkat kehidupan kita. Seperti Nebukadnezar ini, dia menyadari dirinya congkak, maka dia pun ditinggikan, bahkan diberikan hal yang luar biasa. Kekuasaannya semakin berkembang, kerajaannya semakin luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi saat Belsasar cucunya ini tidak mau berespon terhadap didikan Tuhan, ya, mau tidak mau Tuhan pun juga akan memberikan hukumannya kepada Belsasar. Saat kita rindu kita menang melawan kesombongan yang dunia ini perhadapkan, mari turutilah didikan daripada Tuhan. Mungkin melalui pergumulan hidup, mungkin melalui konflik dengan sesama, dengan berbagai macam permasalahan. Karena didikan Tuhan akan membawa kita menjadi pribadi yang rendah hati, dan kita berada di dalam kebenaran Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi seperti firman Tuhan yang sudah kita baca di awal tadi, jangan menolak didikan Tuhan dan jangan bosan akan peringatannya. Karena Tuhan membawa ajaran kepada orang yang dikasihinya, seperti seorang anak kepada anak yang dikasihi. Amin. Dengan perenungan kita akan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu ini singkat, namun kami Tuhan Yesus memohon Allah Roh Kudus memberikan pengertian bagi kami. Tuhan, kalau Kau izinkan ya Tuhan Yesus, kami dididik, kami dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan kami meresponinya dengan kerendahan hati Tuhan, dengan kesadaran bahwa kami tahu itu yang terbaik dalam kehidupan kami. Mampukan kami berespon dengan benar ya Tuhan, dan jangan biarkan kami hidup dengan pengertian kami sendiri dan kami menjadi pribadi yang tinggi hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk menghidupi firman-Mu ini, dan biarlah Tuhan kami dimampukan dan diberkati senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan perenungan kami akan firman-Mu. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya serahkan pada Pak Sentot. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Luar biasa pagi hari ini kita diberkati Tuhan dengan ibadah ini. Dan sebelum kita meninggalkan tempat ini, mohon sebentar untuk beberapa informasi yang Bapak Ibu bisa baca sendirinya di HP ataupun di mungkin yang tidak menerima kiriman di HP bisa membaca di warta. Informasi yang pertama dan satu-satunya informasi yaitu pada tanggal 24 Mei 2025 persekutuan lansia dan pemeriksaan kesehatan di gereja pada pukul 16. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat laporan persembahan dan juga petugas-petugas yang ada supaya dapat mempersiapkan diri. Kemudian adalah yang terakhir adalah ucapan selamat ulang tahun. Yang pertama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Nathanael Ngatno Nugroho, ulang tahun yang ke-65. Bapak Budi Sutrisno, ulang tahun yang ke-58. Adik Karol Diah Yovianda, putri Bapak Yuna Immanuel, ulang tahun yang kedua. Yang keempat Bapak Yoel Edi Kristianto, ulang tahun yang ke-62. Dan yang terakhir adik Jonathan Brislon Bramasta, ulang tahun yang ke-6. Nah, ada yang datang, monggo supaya ke depan. Nah, Bapak Ngatno juga Pak SD. Mohon dengan kasih Bapak boleh menyampaikannya. Selamat ulang tahun Bapak Ngatno dan Bapak Edi. Ya, mewakili seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ishak Kukuh yang sudah menyampaikan kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Pak Kukuh. Amin. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memohonkan berkat Tuhan bagi kehidupan kita sekalian.
Haleluya, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu dan kekuatan daripada-Mu dalam kehidupan kami. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu, baik yang datang pada pagi hari ini maupun sore nanti ya Tuhan. Kami membawa kerinduan kami, kebutuhan kami, pergumulan kami ya Tuhan yang ada dalam kehidupan kami ya Bapa, yang mungkin orang lain tidak mengerti ya Tuhan, yang kami simpan dalam hati. Namun kami tahu Tuhan, Kau mengerti kedalaman hati kami Tuhan. Maka kami sungguh membawa kepada-Mu Tuhan setiap pergumulan kami, kerinduan kami ya Tuhan Yesus, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi anak-anak kami ya Tuhan. Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Tolong kami ya Bapa, karena Tuhan pertolongan kami, kekuatan kami hanyalah pada-Mu saja ya Tuhan. Engkau yang membuktikan diri-Mu setia ya Tuhan, yang tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Di masa-masa paling rendah dalam kehidupan kami, Kau tetap ada ya Bapa. Demikian juga Tuhan, kami rindu Tuhan senantiasa menyatakan kepada-Mu ya Bapa. Bawalah Tuhan Yesus kami membawa ya Bapa seluruh pergumulan kami ya Tuhan Yesus, segala permasalahan dalam kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Masing-masing pribadi ya Bapa, biarlah Kau menilik kami ya Bapa, dan biarlah nyatakan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu dan waktu-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami ya Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, kami membawa semuanya dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kami Tuhan menyerahkan kerinduan juga jemaat-Mu ya Tuhan atas gedung gereja-Mu ini ya Bapa. Kami percaya ya Bapa, setiap tugas tanggung jawab yang telah Kau percayakan dalam kehidupan kami, Kau juga memperlengkapi kami dan mempersiapkan kami Tuhan. Seperti kami melihat bahwa penyertaan-Mu bagi jemaat-jemaat yang lain juga luar biasa ya Tuhan. Tetap kami yakin dan percaya Kau juga akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, memberkati seluruh jemaat-Mu untuk ambil bagian dalam kerinduan kami memperluas daripada gereja-Mu ini, bangun kembali ya Tuhan gereja-Mu ini ya Tuhan, supaya dapat menampung jemaat-Mu, terlebih supaya memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan bagi seluruh kehidupan kami saat kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami ya Tuhan Yesus Kristus, nyatakan yang terbaik dan bila seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Waktu-Mu saja ya Bapa, segala kerinduan kami dalam kami ya Tuhan Yesus, membawa pekerjaan-Mu ini ya Tuhan, ambil bagian dalam pekerjaan-Mu di gereja-Mu, Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kalipancur ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap kami mohonkan kekuatan daripada-Mu kalau kami akan beraktivitas pada hari ini, pertolongan daripada-Mu, kekuatan daripada-Mu atas kami sekalian. Kami juga membawa secara khusus bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam masa mengandung ya Tuhan, pertolongan daripada-Mu, kekuatan daripada-Mu bagi ibu dan janin yang dikandung, biarlah juga diberikan keselamatan, kelancaran saat proses persalinan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga membawa anak-anak kami dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Kalau anak-anak kami yang kelas 9 sudah selesai melaksanakan ujian, biarlah juga Kau berikan hasil yang terbaik Tuhan untuk memuliakan nama-Mu dan persiapkan sekolah yang di jenjang berikutnya ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan dan sesuai dengan kerinduan anak-anak kami Tuhan. Dan kami percaya kasih setiamu juga tak pernah berkesudahan bagi setiap anak-anak kami ya Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ini kami jemaat-Mu, kami sungguh memohonkan hanya berkat-Mu saja Tuhan dalam kehidupan kami senantiasa ya Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tangan-Mu, arahkan hati-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu, membawa engkau kepada kemuliaan-Nya Tuhan, menjadikan engkau sebagai terang dan juga jawaban bagi kegelapan dunia ini saat ini sampai Maranatha, sampai Kristus Yesus datang kali yang kedua menjemput kita sekalian. Haleluya, amin. Di dalam hidupku
persilakan duduk untuk bersaat teduh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat pulang, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.